Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Arniska dari kelas 2B Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan persalinan normal. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya ya teman-teman. Terima kasih. Definisi persalinan normal. Persalinan normal adalah proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Dari pengertian di samping, persalinan adalah proses alamiah di mana terjadi dilatasi serviks, lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Persalinan normal disebut juga alami karena terjadi secara alami. Jadi, secara umum, persalinan normal adalah proses persalinan yang kejadiannya secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Apa saja keuntungan melahirkan normal? Pertama itu masa perawatan di rumah sakit yang lebih singkat, risiko infeksi yang lebih kecil, pemindahannya lebih cepat dibanding operasi sesar, risiko gangguan pernapasan yang lebih kecil pada bayi, jarang terjadi pendarahan pasca prosedur. Yang tidak boleh menjalani melahirkan normal. Ada beberapa kontraindikasi, yaitu mengalami plasenta previa konflik, mengalami infeksi herpes kelamin, pernah menjalani operasi rahim, menghindar infeksi yang tidak diobati. Tahapan persalinan normal. Pada saat ibu mengandung selama 9 bulan, momen yang paling ditunggu-tunggu adalah proses persalinan. Proses persalinan ini membutuhkan waktu yang tidak sama pada setiap ibu hamil. Ada yang cepat, sedang, dan lama. Pada umumnya ada 4 proses tahapan persalinan atau biasa yang disebut dengan kala. Berikut adalah tahap persalinannya. Tahap 1 atau kala 1 atau biasa disebut juga dengan pembukaan. Tahap pertama ini diawali dengan kontraksi dan pembukaan leher rahim, di mana fase ini berlangsung dari 14 hingga 15 jam. Namun berbeda bila ibu itu telah melaksanakan persalinan lebih dari sekali atau pernah melaksanakan persalinan normal. Tahapan ini biasa juga disebut dengan tahapan pembukaan, yang mana dilihat seberapa lebar mulut rahim sebelum membuka. Pembukaan 1 artinya mulut rahim terbuka selebar 1 cm. Begitu juga selanjutnya hingga tahapan lengkap atau bisa juga disebut tahapan 10, mulut rahim membuka hingga 10 cm. Dan bayi siap dilahirkan. Tahap 2 atau kala 2 atau pengeluaran atau biasa juga disebut dengan mengejar. Tahap kedua ini adalah proses pengeluaran bayi dari rahim, ditandai dengan kontraksi yang lebih sering dan lebih kuat. Secara perlahan posisi bayi akan turun ke jalan lahir. Tenaga kesehatan yang mendampingi ibu akan menyarankan ibu untuk bersabar menunggu bayi turun sebelum memperbolehkan untuk mengejar. Bila bayi sudah berada di bawah panggul dengan panduan bidan atau dokter, ibu akan dipandu mengejar dengan kuat di saat yang tepat untuk mendorong kepala bayi keluar. Biasanya 2 atau sampai 3 kali mengejar, kepala bayi akan menyamping kemudian berputar untuk bersiap menuju jalan lahir. Jika ini persalinan pertama kali, maka kala kedua ini akan berlangsung 1 sampai 1,5 jam. Namun bila ini bukan persalinan pertama kali, proses ini akan berlangsung selama setengah jam saja. Pada akhir tahapan ini, dokter akan melakukan episiotomi atau pengguntingan vagina.
Proses tersebut akan melebarkan jalan lahir apabila diperlukan. Dan momen inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh ibu, yaitu bertemu si buah hati yang ditunggu selama 9 bulan. Tahapan ketiga atau kala 3 atau kala keluar plasenta. Setelah bayi lahir, ibu akan merasa lega dan bahagia. Namun, masih ada lagi tahapan yang mesti dilalui. Setelah bayi lahir, plasenta atau bisa juga disebut dengan ari-ari akan menyusul keluar setelah 6-15 menit sesudah persalinan. Pada umumnya, tahapan ini akan berlangsung cepat, tidak nyeri, dan tanpa masalah. Pada tahapan ini juga akan dilakukan penjahitan luka robek akibat jalan lahir. Sebelum dijahit, biasanya ibu akan diberikan suntikan bius lokal untuk mengurangi nyeri pada saat penjahitan. Tahapan terakhir atau tahap keempat atau kala 4 atau bisa juga disebut tahapan observasi atau pengawasan kemungkinan terjadinya pendarahan serta pengawasan kontraksi rahim setelah proses persalinan. Tahapan ini berlangsung kurang lebih 1 jam. Pada tahapan ini, plasenta atau ari-ari telah keluar dan tidak boleh ada pendarahan pada vagina. Kalau keempat, justru sangat krisis bagi wanita memiliki resiko pendarahan pasca persalinan. Jika semuanya aman, ibu hanya perlu merawat luka di area vagina dan menjaga kebersihan. Baiklah, itulah tadi penjelasan 4 tahap proses persalinan normal. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe,